Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nabi Gadget. Di video kali ini, kembali saya ngebahas Mi 10T Pro, smartphone flagship kategori budget dari Xiaomi yang menawarkan fitur, spek, dan chipset kelas atas dengan harga yang benar-benar kompetitif. Ada beberapa hal yang akan saya share di sini mengenai sisi positif dan negatif dari HP ini setelah pemakaian lebih dari 1 bulan. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita mulai. Di pertengahan bulan Februari 2021 ini, Mi 10T Pro baru aja dapat update ke MIUI 12.0.4. Masih berbasis Android 10, dan ya, MIUI 12 di HP ini udah stabil banget. Secara fungsional, sistemnya berjalan dengan baik dan lancar, meskipun masih ada satu keluhan dari saya soal fitur dark mode-nya. Sewaktu diaktifkan, MIUI 12 secara default akan memaksa semua aplikasi yang terinstall untuk masuk ke tampilan dark mode, meskipun secara desain aplikasi tersebut memang nggak support. Efeknya ya bisa bagus, bisa juga malah makin berantakan. So, saya mau nggak mau harus menonaktifkan secara manual setiap aplikasi yang baru terinstall dan membiarkan tampilan apa adanya. Nah, untuk kamera yang jadi poin paling istimewa dari Mi 10T Pro ini, punya banyak sekali fitur-fitur menarik di aplikasi kameranya. Makin menarik karena versi Pro dari Mi 10T ini dilengkapi dengan sensor kamera utama 108 MP plus OIS. Kalau Anda sebelumnya adalah pengguna smartphone mid-range dan naik kelas ke HP ini, akan kerasa banget perbedaannya. Hasil foto dari kamera di Mi 10T Pro ini nggak akan ngecewain di posisi pencahayaan apapun, mau foto-foto di kondisi outdoor, indoor, ataupun low light. Namun, menyematkan modul kamera se-advance ini ke dalam smartphone yang berukuran kecil, tentunya ada satu kompensasi yang harus diterima. Hasil foto dari lensa kamera di Mi 10T Pro ini sejujurnya hanya terlihat tajam pada objek yang berada di posisi tengah. Sedikit ke pinggir, meskipun saya udah berusaha untuk tap to fokus ke objeknya, hasilnya tetap terlihat ngeblur dan jelas nggak setajam kalau fokus objek berada di tengah. Untuk smartphone sebenarnya kasus seperti ini udah biasa sih, tapi bisa dilihat perbandingannya dengan foto yang saya jepret menggunakan HP lain yang secara bukan aperture cukup besar di f1.8 dengan spek kamera 64 MP. Ya, sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir sih, karena balik lagi tergantung jenis objek yang difoto. Umumnya untuk foto portrait atau landscape yang berjarak cukup jauh, atau objek-objek lain yang fokusnya berada di tengah, hasil fotonya tetap terlihat oke. Oh ya, sebagai tambahan, untuk kamera depannya, saya baru sadar kalau selfie dalam posisi kamera tegak lurus, hasilnya akan sedikit zoom in. Jadi kalau mau sudut pengambilannya lebih luas, harus diputar ke posisi horizontal. Selanjutnya untuk perekaman video, nggak cuman ngandelin AIS atau Electronic Image Stabilization, Mi 10T Pro ini juga dilengkapi Optical Image Stabilization yang biasa disingkat sebagai OIS. Fungsi OIS ini nggak cuman ngebantu mengurangi blur sewaktu mengambil foto loh, tapi juga ngebantu menstabilkan perekaman video saat fitur AIS nggak bisa digunakan. Emang sih hasilnya nggak akan sestabil AIS, tapi lebih baik daripada nggak ada sama sekali kan? Nggak cuma unggul di segi kamera, kita semua tahu kalau Mi 10T Pro ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Paling besar di kelasnya, dan terbukti di penggunaan saya, pas lagi santai saya bisa dapat screen on time sekitar 8 jam. Dan bisa turun jadi 6 jam di pemakaian yang lebih intens. Untungnya sih ngecasnya juga kenceng, sekitar 1 jam udah penuh, dan bisa langsung aktif lagi ngeladenin keganasan SoC Snapdragon 865-nya. Ya, pegang HP ini bawaannya pasti pengen ngegame di settingan rata kanan dulu, ya nggak? Nah, buat yang doyan ngegame, perlu diingat, bodi HP ini lumayan berasa panas. Meskipun nggak bener-bener mengganggu sih, mungkin dikarenakan bodi kaca dan frame metalnya ini jadi lebih mudah mengantarkan panas. Untuk mengurangi overheat, biasanya sih saya nurunin settingan grafik menjadi lebih rendah, supaya tidak terlalu membebani prosesor dan GPU-nya. Oke, selanjutnya di bagian display, yang paling sering kena bully netizen. Masa sih flagship layarnya masih pakai IPS? Iya, jelas pastinya ada plus minusnya juga kan, mau pakai IPS ataupun AMOLED. Menurut saya sih layarnya ini bagus kok, terutama unggul dari sisi akurasi warna dibanding smartphone berlayar AMOLED yang pernah saya pakai. Kekurangannya udah jelas, warna hitamnya nggak akan sepekat layar AMOLED, kurang asik kalau dipakai buat nonton. Refresh rate 144Hz di HP ini pun berasa memanjakan mata, super smooth, dan bakal bikin kita sulit balik lagi ke HP dengan refresh rate standar. Namun saya sendiri memilih untuk menurunkan refresh rate-nya ke 90Hz. Selain bisa lebih menghemat baterai, frame rate UI-nya pun tetap terasa smooth. Tapi anehnya di settingan refresh rate tinggi, baik 144 ataupun 90Hz,
Saya ngerasa main game COD Mobile yang memang saat ini belum mendukung frame rate di atas 60 fps kurang begitu nyaman, seolah-olah transisi frame rate-nya sedikit ngeblur. Setelah saya coba turunin ke 60 Hz dan balik lagi ke gamenya, baru deh kerasa benar-benar smooth 60 fps-nya. Nah, yang ini saya belum dapat jawabannya, kenapa bisa seperti ini? Padahal layarnya ini udah support adaptive refresh rate loh, jadi bisa otomatis ngeset refresh rate sesuai konten yang sedang ditampilkan. Saya berharap sih Xiaomi bisa ngasih opsi whitelist, jadi semacam list aplikasi apa aja yang hanya bisa dijalankan di 60 Hz, biar nggak repot bolak-balik. Oke, beberapa catatan lain yang perlu disampaikan selama pemakaian HP ini, yaitu stereo speakernya, lumayan kerasa getarannya, tapi akan berkurang sesudah dipakai soft case. Nah, soal case ini usahakan jangan memilih pelindung yang bertipe hard case. Kalau diperhatikan bagian list pinggir antara layar dan framenya, itu berbahan plastik dan sangat mudah tergores. Ya, usahakan tetap memakai soft case kalau nggak mau kelihatan lecek seperti ini. So, kesimpulannya Mi 10T Pro adalah smartphone budget flagship terbaik dan termurah untuk yang bisa menerima beberapa kekurangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. 7 juta rupiah udah dapat storage super lega, kameranya cakep banget, performanya maksimum, layar IPS berefresh tinggi dan support WiFi generasi ke-6 serta 5G ready. Nah, sampai di sini dulu video review Mi 10T Pro dari saya. Kalau suka silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga channel ini untuk terus mendapatkan video-video menarik seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.